Saudaraku, hari ini kita akan belajar kebenaran kitab suci dari kitab Injil Yohanes pasal 13. Kita akan bersama-sama mengarahkan kepada ayat 31 sampai ayat 38. Saya akan membacakan untuk kita semua. Pembacaan Alkitab dari kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 38. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di sorga, terima kasih. Tuntunlah kami dalam perenungan kami dan penghayatan kami dan pengertian kami dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai dan menolong kami. Ketika kami mendengar, Engkau memberikan kami pengertian dan kami menghidupi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, berangkat dari nas kitab suci tadi, hari ini kita belajar dengan kita masuk ke satu tempat yang dikenal dengan nama ruang atas. Tempat ini adalah tempat di mana Yesus pada waktu itu mengadakan perjamuan Tuhan. Dan dari situ Yesus mengajar murid-muridnya tepat sebelum penyalibannya. Disinilah iblis sepertinya memenangkan kemenangan atas diri Yudas. Dan di tempat itu pula Yesus bertemu dengan para murid setelah kebangkitan. Dan di ruang yang sama, para murid itu berdoa. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, murid-murid berkumpul berdoa, dan pada hari yang disebut hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun ke atas para murid itu seperti lidah api. Pesan saya pada hari Minggu ini,
Saya batasi pada Yohanes pasal 13 ini. Nah, terkhususnya tentang malam terakhir Yesus bersama-sama dengan kedua belas muridnya. Kita melihat dari nas kitab suci, kita membaca dalam bacaan tersebut, Yesus akan menghadapi penderitaan yang berat dan peristiwa penyaliban. Dan rupanya para murid tidak tahu dan tidak siap untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipercayakan kepadanya. Mengapa para murid seakan-akan tidak siap untuk menjalankan peran dan tugas yang dipercayakan Tuhan? Beberapa murid merasa dirinya sudah terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang ada. Juga di antaranya merasa masih lemah. Dan di antara mereka juga rupanya ada cemburu satu dengan yang lain. Bahkan ada juga yang haus akan kekuasaan. Salah satunya kita kenal dengan Yudas yang bergumul dengan iblis pada malam itu. Para murid masih belum mengerti misi apa yang dikerjakan oleh Mesias yang bersama-sama dengan dirinya. Mari kita lihat dalam kitab Injil Yohanes. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16. Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 kita dapat menemukan pada bagian ini ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita ketemu dengan pengakuan Petrus yang diungkapkan dalam catatan kitab Injil Matius pasal 16 ini. Tetapi pada saat malam itu, Petrus pun belum paham apa yang ia akan hadapi dan harus mengambil sikap sebagaimana yang harus ia lakukan. Dan rupanya mereka harus belajar dengan cepat dan memadai untuk dapat menangkap apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pelajaran yang pertama yang perlu untuk kita mengerti bersama pada hari ini adalah kita akan mempelajari yaitu makna kasih. Ya, dari kitab Injil Yohanes ini. Nah, mari kita lihat yang pertama. Yesus menjelaskan hubungan antara kasih dan pelayanan. Dari ruang atas, selama perjamuan malam itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya. Saya ingin mengajak kita kembali ke kitab Injil Yohanes, pasal 13. Kita lihat ayat yang pertama. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat pertama dikatakan, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus mengasihi murid-muridnya, mengasihi sampai pada
kesudahannya. Dan Yesus mau menunjukkan kasih-Nya itu. Kita akan membandingkan sebentar apa yang ada dalam tulisan Injil Yohanes ini dengan catatan Rasul Paulus yang tertulis dalam surat Roma, pasal yang kelima, ayat 6 sampai 8. Demikian kitab suci. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Satu ayat lagi dari Efesus pasal yang ketiga, ayat 14 sampai 19. Ini merupakan doa Rasul Paulus. Demikian. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Yesus mengajarkan kasih dan memberikan kasih kepada murid-murid sampai kesudahannya. Dan Yesus melakukan pekerjaan seorang hamba ketika ia membasuh kaki murid-muridnya di ruangan itu. Dan juga kita mendengar bagaimana reaksi Petrus. Karena rupanya Petrus salah paham apa yang dilakukan oleh gurunya terhadap dirinya. Juga kita melihat apa yang diajarkan di sini, yaitu seorang hamba tidak boleh mengharapkan perlakuan yang lebih baik daripada apa yang dialami oleh tuannya. Jadi perlu kesabaran, perlu kebesaran hati, perlu kerendahan hati ketika melakukan pelayanan. Dan kasih kita ditunjukkan oleh kesediaan kita untuk melakukan apapun yang dilakukan untuk kemajuan kerajaan Kristus. Bahkan itu pun juga melibatkan pelayanan yang seringkali kita diperhadapkan kepada rasa malu. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Kristus memberikan keteladanan yang sangat penting tentang kasih. Yang kedua, saudaraku, Yesus
memohon kepada Yudas dengan kasih yang panjang sabar. Ya. Mari kita lihat beberapa ayat dalam kitab Injil Yohanes pasal 13. Kembali ke kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 18 dan seterusnya. Kita coba lihat. Nah, dalam kitab ini ayat 18 demikian. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga, sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya, akulah dia. Ya, penekanannya di sini. Kalau semua itu terjadi, ya, apa yang diharapkan oleh Tuhan? Kamu percaya, akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya. Ia di sebelah kanannya. Alkitab mencatat, murid yang dikasihi bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah dia? Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti dan mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang diperlukan untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Saudaraku, Yudas pastilah memainkan peran yang penting dan sempurna. Untuk apa? Untuk model orang yang sering disebut dengan istilah munafik. Dia menipu semua murid kecuali Yesus. Setelah mengungkapkan bahwa seorang murid akan mengkhianatinya, Yesus memberikan sepotong roti yang dicelupkan itu untuk Yudas. Memberi saat makan adalah itu merupakan niat yang baik. Yudas pasti duduk di sebelah kiri Yesus. Sebelah kanan ada murid yang dikasihinya, pasti dia duduk di sebelah kiri. Nah, itu suatu tempat kehormatan yang diberikan kepada murid, sahabat, teman yang sangat dekat. Saya merasa berkali-kali pastilah Yesus dengan pribadi menyampaikan pesan-pesan kepada Yudas. Tetapi mungkin Yudas
tidak tergerak. Dan mungkin ia menutup hatinya dengan tebal terhadap daya tarik kasih Yesus. Nah, peristiwa yang ada di perjamuan malam di ruang atas ini menunjukkan sikap yang Yudas lakukan dan juga sikap yang Yesus harapkan untuk kita semua. Kasih seperti apa yang harus diungkapkan dalam kehidupan para murid? Kasih Yesus yang sejati itu selalu mencari yang terbaik untuk semua orang. Dan kasih Yesus yang sejati itu dicurahkan untuk orang-orang yang membutuhkan kasih itu. Apa yang kita dapat dari ruang atas? Deklarasi kasih Yesus untuk para murid dan untuk semua orang. Yang ketiga, saudaraku, yang disampaikan dalam pesan kitab Injil Yohanes ini, Yesus mengajar mereka bahwa kasih itu berarti menuju kepada salib dan juga akan diikuti dengan kemuliaan yang besar. Tadi kita sudah membaca di ayat 31 sampai dengan ayat 33 yang sudah disampaikan oleh Yesus. Dan para murid harus belajar bahwa cara Kristus menyatakan kasih ini adalah sangat luar biasa. Tetapi itu bukanlah cara yang mudah untuk dapat diikuti dan diteruskan untuk membawa penebusan kepada umat manusia dari dunia ini ke dalam kemuliaan Allah. Yesus harus memikul salib. Dan tidak lama para murid itu akan melihat Yesus memikul salib dan mati di atas kayu salib itu. Jadi ketika Yesus menyampaikan pesan untuk melakukan kasih, apa yang dibuat itu bukan saja dipandang baik sebagai hamba Allah yang rela untuk melayani, peduli kepada orang-orang, tetapi juga ketika kita meneladani kasih yang diberikan oleh Yesus, sebenarnya terlibat dengan orang-orang. Kasih itu membawa kita terlibat dengan orang-orang. Karena Yesus mencurahkan kasih-Nya kepada semua orang. Dan ketika Bapa akan memuliakan Yesus, setelah kebangkitannya dari antara orang mati dan kembali ke dalam kemuliaan, para murid juga mendapat janji yang sama untuk itu. Tetapi para murid akan sering menghadapi salib ketika melakukan pelayanan dalam pekerjaan Kristus untuk orang-orang yang lain. Dan Yesus berjanji akan memuliakan para murid yang mampu mengerjakan dengan kerelaan dan tabah. Saudaraku yang terkasih, yang terakhir, Yesus memberikan perintah baru kepada para murid untuk saling mengasihi. Sekali lagi,
Mari kita lihat kitab suci kita di ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Inilah perintah perpisahan Yesus. Kita harus selalu terus mengikuti teladan kasih Yesus Kristus ini. Berpikir kasih kita melakukan dalam kehidupan kita. Dan terus kita melakukan. Walaupun ada tantangan, kita selalu menghadapi salib kita sendiri untuk melakukan pelayanan demi Kristus. Ada rasa sakit, ada lelah, tetapi itu terus kita pikul seperti pesan Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya sendiri, dan mengikut aku. Yesus sangat mengasihi murid-murid. Dia tahu siapa murid-murid itu. Dan para murid juga ingin mengasihi Yesus. Yesus mengasihi para murid dengan memberikan pengampunan kepada Petrus yang sempat menyangkal Yesus sampai 3 kali. Mereka seperti dibutakan, tidak peka, lambat untuk memahami, kurang pengertian. Tetapi tidak ada satu masalah pun yang tidak diampuni oleh Yesus. Petrus diterima kembali oleh Yesus. Seperti Yesus mengampuni Petrus dan juga mengasihi para murid, mari kita juga saling mengasihi untuk dapat melakukan perintah agung Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu masa depan kerajaan Allah itu tidak tergantung pada kecemerlangan dan juga kebesaran para pengikutnya. Tetapi masa depan kerajaan Allah itu tergantung daripada kerelaan para murid ini untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan inilah yang dipesankan menjadi kekuatan kesaksian supaya dunia tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hari ini, saudaraku, kita mendapat pelajaran yang pertama yang kita peroleh dari ruang atas. Sebagaimana kita berkumpul di gereja, di ruang atas, dan ajaran itu adalah kasih untuk dapat menolong orang lain mengenal Yesus. Siapakah dia? Yesus adalah Allah yang datang dalam wujud manusia. Hari ini saudaraku, kalau kita belum sempat dan belum pernah mengungkapkan sikap kita kepada Yesus, saya memberikan undangan, yaitu saudara dapat menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Angkatlah tanganmu dan menghadap Allah dan ucapkanlah, Tuhan, aku terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sebagai seorang bapak, seorang ibu, seorang pemuda atau anak-anak yang ikut SEAL? Hari ini penting untuk kalian. Kalau kalian siap terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan ditunda. Karena Yesuslah Dia yang menggenapi seluruh yang dijanjikan dan dituliskan dalam pengharapan kitab suci. Dia yang datang untuk menyelamatkan
umat manusia dari dosa-dosa. Dan mari kita buka hati kita untuk dapat menyambut Yesus. Saya juga memberikan kesempatan kepada setiap saudara untuk membuat komitmen baru. Komitmen untuk mewujudkan kasih yang baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memberikan teladan dan juga memberikan nyawanya untuk penebusan kita. Mari kita melayani dengan penuh kerelaan untuk membagikan kasih itu kepada saudara kita yang lain. Hari ini, berilah tempat untuk Tuhan dan buatlah keputusan, komitmen untuk kita dapat membangun kembali kasih yang diberi oleh Tuhan, yang tetap melekat dan menjadi bagian identitas kita yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih bila hari ini menjadi hari yang penting ketika kami mendengar Engkau menekankan ajaran yang penting tentang kasih. Kami rindu anak-anak-Mu boleh kembali lagi dalam rangkulan tangan kasih-Mu dan disemangatkan dengan semangat yang baru untuk kerajaan surga. Terima kasih Bapa, bila Engkau berkenan untuk memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.